saya menanam 3,6 hektar ini, sudah ada yang mau ganti sekian ratus juta per hektar ketika nanti panen. Sudah ada yang mau tertarik untuk membeli. Iya, itu. Dan ditanggapi, maksudnya diterima tawarannya? Ya enggak. Oh, enggak. Karena analisa dari Mas Agus lebih dari itu. Jauh lebih besar. Oh, gitu. Problem alpukat adalah kapasitas. Yang kedua adalah kontinuitas. Nah, kalau kita sudah bermain dalam skala kebun, saya yakin kedua problem itu bisa teratasi. Gitu. Bayangan orang ketika kebun itu yang mahir atau yang expert itu orang yang sudah agak tua seperti itu. Tapi ini yang dilakukan oleh Mas Agus, ini malah justru anak-anak muda yang dilibatkan, dan itu cukup banyak ya. Iya. Itu alasannya apa, Mas? Iya, karena saya sangat percaya dengan anak muda. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kita sedang berada di kebun, calon kebun ya. Ini lagi pembukaan lahan, land clearing habis selesai, dan pembuatan lubang tanam sudah selesai. Ini nanti rencana akan dijadikan kebun alpukat, dan khusus alpukat Miki. Nanti kita tanya-tanya mungkin alasan kenapa beliau pengen berkebun alpukat. Untuk lokasinya ini di daerah Kendal, dengan luasan 3,6 hektar. Dan nanti kita coba ke sana bertemu dengan beliau, Pak Agus, yang nanti kita tanya-tanya terkait konsep beliau berkebun alpukat ini dan apa alasan beliau berkebun alpukat Miki, khusus alpukat Miki di lokasi ini. Ini di bulan November awal, tanggal 5 berarti ya. Dan penanaman insya Allah nanti di bulan Desember. Kita coba tanya-tanya ke beliau. Untuk lokasinya sampai sana yang ada mobil itu, dan sampai bawah. Di ini lokasinya cukup ada turunan, ada tanjakan lagi, dan sudah di land clearing, jalan sudah ada untuk akses. Nanti harapannya nanti juga mungkin kendaraan roda 4 itu bisa sampai lokasi sini. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Nah, ini kita bersama Pak Agus ngobrol-ngobrol terkait alpukat, kebun alpukat Miki ini rencananya Pak ya. Iya. Ini Mas Agus, ini saya panggilnya Mas atau Pak? Mas aja. Mas aja. Jadi gini Mas, memang banyak sekali customer yang pengen nanam alpukat. Ini yang sering kita juga bertanya-tanya kadang ya. Kira-kira kalau dari Mas Agus sendiri, kenapa sih pengen tanam alpukat? Oh ya, yang pertama saya memang seneng dunia pertanian. Oh, pertama karena seneng pertanian. Kemudian yang kedua, saya sedikit melakukan riset lah ya tentang market alpukat, khususnya alpukat Miki ke depan. Ya, itu yang membuat saya yakin saya melakukan penanaman tanaman alpukat Miki ini. Gitu. Oh, berarti sebelum menanam ini Bapak ada riset dulu? Ada riset. Mas Agus ada riset dulu? Ada. Oh. Ada. Dan hasil riset itu yang membuat Mas Agus optimis untuk berkebun alpukat. Ya, itu semakin yakin. Oh gitu. Ya, gitu. Dan ini juga yang saya tanya. Ini sebenarnya kemarin sebelum ini saya sendiri itu pernah main ke sini, dan ternyata lokasi ini awalnya belum miliknya Mas Agus. Nah, ini biar teman-teman tahu. Jadi sebenarnya rencana penanaman itu keadaan dalam posisi Mas Agus sudah punya lahan ini terus ingin dimanfaatkan, atau memang dari awal belum ada lahan kemudian mencari lahan, Mas? Belum ada lahan. Belum ada lahannya. Ya. Salah satu risetnya saya lihat-lihat YouTube, lihat-lihat Google. Betul. Terus kemudian saya ngelihat saya harus didampingi oleh seseorang yang ahli, dan saya ngelihat Mas Fatkul termasuk pilihan
saya untuk mendampingi. Ada kriteria di sini. Iya, itu untuk melakukan proses penanaman di kebun kami ini. Betul. Gitu. Dan berarti tanah ini, lokasi ini awalnya memang ini baru beli untuk yang fungsinya memang untuk berkebun alpukat. Betul sekali. Bukan karena peninggalan atau ini apa namanya aset dulu yang dimiliki Mas Agus, kemudian pengen dimanfaatkan, bukan ya? Bukan. Nah, saya ada keinginan membuat kebun alpukat baru mencari lahan. Kebetulan di sini di daerah Pegunungan Kendal. Gitu. Luasnya? Luasnya 3,6. 3,6 hektar. Dan ini saya kemarin cek jarak tanamnya sekitar 5x5 ya Pak ya? Betul, 5x5. 5x5. Yang kemarin saat survei dan beberapa kali ketika kita mendampingi untuk survei, waktu itu kita pernah juga ke Bali, pernah juga ke Jawa Barat. Itu kemarin di awal yang saya tekankan tanahnya bagus dulu ya Pak ya? Iya, betul. Tanahnya kira-kira cocok enggak? Dan kemarin kita cek, alhamdulillah cukup bagus, meskipun nanti harus ada apa namanya penambahan nutrisi hara. Betul. Yang nanti kita contohkan di beberapa karyawannya Mas Agus ini. Iya. Nah, selain itu juga harus ada sumber air. Betul. Dan di sini sudah fix ada sumber airnya ya Mas? Ada sumber air dari sumber mata air yang jaraknya sekitar 450 meter dari sini. 450 meter. Jadi memang sebelum beli kemarin saya yang harus pastikan adalah ada sumber airnya atau enggak. Iya. Meskipun saat musim hujan itu kita tidak butuh, tapi saat kemarau sangat menentukan sekali Iya, itu. itu salah satu riset saya juga. Oh gitu. Jadi kira-kira nanti saya juga minta bantuan dari bibitbuahku.com untuk membuat saluran irigasi di sini. Gitu. Ya nanti kita bantu dan mungkin seperti apa irigasi yang tepat, kemudian efektif dan efisien untuk di kebun ini, karena memang lokasinya tidak datar dan ada yang turun ada yang naik. Ya. Itu. Tadi kan cerita optimis terkait alpukat. Ya. Kenapa spesifik memilih alpukat Miki? Dan dari populasinya itu nanti sekitar 1.400-an. 1.400-an itu semuanya Miki. Miki semua 100%. 100% Miki. Apa yang membuat Mas Agus mantap atau optimis untuk alpukat Miki? Yang pertama saya merasakan taste-nya alpukat Miki. Itu alpukat yang menurut saya paling enak. Itu yang pertama. Yang kedua, buahnya tidak terlalu besar. Jadi buahnya cukup sekali makan udah habis. Betul, nah, sedang ya. Kemudian saya ngelihat dari aspek penanaman itu, saya ngelihat alpukat Miki lebih mudah untuk ditanam ya. Jadi kita yakin kita bisa melakukan penanaman jenis Miki ini gitu. Dan dari riset itu kemungkinan besar Mas Agus mengambil kesimpulan bahwa pasar sangat terbuka lebar untuk alpukat Miki ya. Sangat luas. Saya sangat optimis. Ada planning untuk pemasaran selain Indonesia? Saya ada keyakinan bisa ekspor. Bisa ekspor ya. Ya. Bahkan ketika saya diskusi dengan beberapa teman, saya menanam 3,6 hektar ini, sudah ada yang mau ganti sekian ratus juta per hektar ketika nanti panen. Sudah ada yang mau tertarik untuk membeli. Iya, itu. Dan ditanggapi, maksudnya diterima tawarannya? Ya enggak. Oh, enggak. Karena analisa dari Mas Agus lebih dari itu. Jauh lebih besar. Oh, gitu. Per hektarnya beberapa ratus juta. Iya. Oke. Gitu. Dan ini ada 3 hektar. Nah, memang untuk kebun alpukat yang cukup luas itu sangat yang kira-kira 3,5 hektar ini saya kira masih optimis ketika nanti pengen ekspor dan memungkinkan, apalagi ketika nanti produsen atau pekebun itu diminta untuk bisa continue. Bedanya ketika tanam hanya 500 meter persegi itu agak susah ketika pengen ekspor. Jadi optimis ketika 3,5 ini kemungkinan bisa lah. Yeah. Apalagi nanti di kami itu juga ada banyak pekebun yang tanam alpukat Miki Pak. Yeah. Paling banyak memang alpukat Miki lah. Nanti kita bisa gabung kira-kira untuk mencukupi kebutuhan ekspor, terutama alpukat Miki bisa diakumulasi bersama. Yeah. Problem alpukat adalah kapasitas. Kapasitas. Yang kedua adalah kontinuitas. Kontinuitas. Nah, kalau kita sudah bermain dalam skala kebun,
saya yakin kedua problem itu bisa teratasi. Gitu. Setuju. Yang terakhir mungkin ini ya, mungkin bisa diceritakan untuk planning kebun ini nanti rencana gimana Mas? Mulai dari apa ya, seperti manajemennya nanti seperti apa, kemudian mungkin ada tanaman sela atau mungkin seperti apa untuk manajemennya? Ya, secara aspek manajemen pasti kami punya manajer kebun ya. Oh iya. Pasti manajer kebun, kemudian disupport oleh tenaga lokal dari warga sekitar. Setuju. Itu. Kemudian terkait dengan konsep ke depan, saya ingin membuat konsep integrated farming system di sini. Oh gitu. Ya, jadi mulai dari peternakan, kemudian tanaman alpukat sebagai tanaman pokok, kemudian nanti ada tanaman tumpang sari, bisa jagung, bisa cabai. Kemudian kami juga merencanakan membuat peternakan kambing. Jadi terintegrasi sehingga nanti ketika pemupukan setiap 2 tahun sekali di antara bulan Oktober dan Maret yang menggunakan pupuk kambing itu bisa disupport, bisa sebagian atau sepenuhnya dari peternakan kambing itu Mas. Gitu. Oh, dari pupuk kandangnya nanti digunakan untuk pemupukan alpukat itu. Betul. Sangat masuk sekali. Ya. Yang mungkin untuk 3,5 hektar ini nggak cukup kalau 1-2 kambing. Paling tidak ada buffernya. Oh betul. Dan kambingnya mungkin bisa tahu banyak loh. Bisa ratusan kan juga bisa nanti. Betul. Kami sangat mendukung itu. Dan kalau untuk integratif farming memang mungkin bayangan dari teman-teman ada peternakan, ada perkebunan, ada perikanan. Lah perikanan mungkin nanti ketika airnya mencukupi bisa jadi dilakukan ya Pak ya. Ketika itu nanti sumbernya ternyata besar, debitnya besar, bisa dilakukan. Oke, terima kasih banyak. Dan tadi saya juga sudah ketemu dengan beberapa manajer dan beberapa karyawan dari kebunnya Mas Agus ini. Dan yang saya suka rata-rata anak muda. Betul. Kenapa saya malah justru bingung karena bayangan orang ketika kebun itu yang mahir atau yang expert itu orang yang sudah agak tua seperti itu. Tapi ini yang dilakukan oleh Mas Agus ini malah justru anak-anak muda yang dilibatkan dan itu cukup banyak loh ya. Iya. Itu alasannya apa Mas? Iya, karena saya sangat percaya dengan anak muda. Malah gitu ya. Kemudian saya ngelihat saya ingin merubah mindset ya bahwa bisnis itu harus keren. Bisnis harus mungkin harus yang di mall atau dibuat kafe ya. Bisnis itu tidak harus keren. Nah itu saya percaya ingin menarik banyak anak muda untuk bekerja atau berbisnis di sektor perkebunan, pertanian atau peternakan, agrobisnis secara umum. Kira-kira gitu Mas. Ya. Dan sampai saat ini belum dikecewakan dalam arti karena kan memang sudah ada beberapa bisnis di peternakan yaitu melibatkan anak muda ya Pak ya. Iya betul. Dan hasilnya juga cukup memuaskan. Sangat puas saya. Sangat puas. Kinerja anak-anak muda sekarang ya. Yang penting anak mudanya mau berjuang. Siap. Itu. Terima kasih banyak dan itu menjawab beberapa pertanyaan dalam hati saya, termasuk mungkin dari teman-teman yang nonton video ini. Bisa memberikan semangat, motivasi, dan pandangan lain mungkin terkait berkebun alpukat ini. Dan terima kasih banyak Pak Agus. Nanti kita keliling-keliling lagi. Tolong dan dibantu. Siap. Pasti kita bantu mulai dari perawatan dan semoga nanti bisa bekerja sama sampai penjualan. Siap. Terima kasih banyak. Yuk. Sekian dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Sekian. Ini bibit buahku, mana bibit buahmu? Terima kasih.